ngetik diriku cara anu pinuji mutekarkeun tur ngajembarkeun pangarti sangkan ku ilmu ajen pribadi hayu urang diajar nyupri ilmu babarengan sangkan tina kanan cita-cita jeung harepan hayu soson yang harapan lajuna zaman sangkan urang hirup aya dina kamajuan deukeut dedeuh iman mekar arup pangjugjugan. Aku di sini dan kamu di sana, kita terpisah oleh jarak dan keadaan. Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya.
Oke, hari ini kita kembali lagi ke Mekar Arum TV dengan pembelajaran fisika bersama Ibu Dian. Seperti biasa, hari ini jadwalnya fisika, jadi kita semua harus mengikuti pembelajaran. Oke, namun sebelumnya kalian semua harus buka dulu Edu-Learning karena di sana sudah ada modul dan nanti setelah pembelajaran ini berakhir akan ada asesmen atau tugas. Jadi supaya tahu kalian semua mengerti atau tidak ke pembelajaran ini. Kemudian di sana juga ada presensi atau absen. Maka kalian semua harus mencentang atau harus presensi absen tersebut ya, supaya Ibu tahu bahwa kalian mengikuti pembelajaran fisika ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari atau apa yang Ibu sampaikan atau kalian bisa mendengarkan pembelajaran ini bisa berkah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen mengecek nih semangat kalian semua karena ini adalah jam terakhir ya, di jam ketiga ini. Biasanya kalau jam terakhir kalau tatap muka itu udah pada loyo, sudah menunggu detik-detik mau pulang ya. Nah, jadi seperti biasa ketika Ibu bilang Mekar Arum, kalian harus jawab deket, dede, imet, yes. Oke. Mekar Arum, deket, dede, imet, yes, yes, yes. Nah, satu lagi nih. Tadi kan jargon dari Mekar Arum, sekarang jargon dari pembelajaran fisika. Seperti biasa ketika Ibu bilang fisika, maka jawab Eureka, 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 yes. Oke, ulangi lagi. Fisika, Eureka, 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 yes. Oke, mantap. Nah, kenapa sih Eureka? Karena Eureka itu adalah penemuan. Jadi berhasil untuk menemukan sesuatu yang kiranya itu ini adalah penemuan dari ilmuwan-ilmuwan. Awalnya para ilmuwan itu tidak mengerti atau tidak paham mengenai tentang teori-teori. Namun ketika sudah beberapa kali dia melakukan suatu percobaan, ternyata dia menemukan suatu ide atau dia berhasil menemukan solusinya. Nah, sama juga dengan jargon yang kita sampaikan ini, supaya ketika kalian merasa kebingungan dan merasa tidak tahu dengan ilmu tersebut, ketika kalian belajar fisika hari ini, maka akan ada solusi dan hasilnya kalian bisa menemukan solusi tersebut seperti itu. Oke, kita mulai saja ke pembelajaran hari ini. Hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu di bab tentang listrik statis. Oh, yang kemarin itu beres ya di bab pertama, maka sekarang itu udah di bab kedua. Oke, listrik statis. Nah, di listrik statis, Bu, kenapa sih dikatakan dengan listrik statis? Iya, karena di dalam kelistrikan di fisika itu ada dua, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Jadi itu fungsinya itu berbeda. Kalau listrik statis itu karena dinamakan statis berarti dalam keadaan diam, kalau dinamis itu mengalir atau bergerak. Oke, kalau misalkan kalian ingin tahu selengkapnya, mari kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan di dalam pembelajaran ini, yang pertama menjelaskan mengenai tentang pengertian dari listrik statis. Yang kedua itu menyebutkan besaran-besaran yang ada pada listrik statis. Jadi selain kita menjelaskan mengenai tentang pengertiannya, kita akan menjelaskan mengenai tentang rumusan-rumusan atau besaran-besaran yang terdapat pada listrik statis. Nah, listrik statis tadi sudah disebutkan bahwa statis itu diam dan atau tidak bergerak. Jadi suatu benda mengandung listrik statis itu jika muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam atau bergerak. Ingat ya, kalau misalkan muatan-muatannya itu diam atau bergerak itu dinamakan listrik statis. Kalau misalkan listrik itu kemudian dialiri dengan arus listrik, itu listrik statis atau listrik dinamis? Oke, betul. Itu adalah listrik dinamis ya, karena dialiri dengan arus listrik. Sedangkan dari listrik itu tidak dialiri atau dalam keadaan diam gitu ya.
Oke, jadi listrik statis itu apa? Listrik statis itu adalah fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana suatu partikelnya itu bermuatan dan ditransferkan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, di sini ada partikel yang bermuatan. Ingat nggak partikel itu ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Partikel yang muatannya positif atau yang dinamakan dengan proton, partikel yang bermuatan negatif atau dinamakan dengan elektron, dan partikel yang bermuatan netral atau neutron. Nah, kenapa dinamakan dengan proton, kenapa dinamakan dengan elektron, dan kenapa dinamakan dengan netral? Karena kalau elektron itu kenapa dikatakan elektron atau negatif? Karena partikel-partikel yang berada di suatu benda itu kebanyakan negatifnya, sehingga dikatakan elektron. Terus positif atau proton itu dikatakan karena kebanyakan positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Nah, kemudian kalau neutron atau netral itu sama ya, antara positif dan negatif itu sama sehingga netral. Ini bisa dikaitkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan dia pemikirannya itu negatif karena dia memiliki pikirannya itu dia negatif terus gitu ya, kepada orang lain itu negatif terus. Dan kalau misalkan positif juga seperti itu. Makanya kita semua itu harus kita memiliki pemikiran yang positif untuk semuanya. Kalau misalkan pikiran kita positif, maka aktivitas dan hasil yang kita berikan itu akan bernilai positif juga. Oke, lanjut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari di listrik statis itu kita sering melakukannya ya, ketika kita mandi dan keramas otomatis kita suka menyisir rambut ya. Nah, ketika menyisir rambut itu otomatis rambut yang ketika sisir itu akan mengikuti arah dari sisir. Contoh, ketika kita menyisir ke sebelah kanan, otomatis rambutnya itu akan mengikuti arah dari sisir tersebut, maka akan ke sebelah kanan juga sama. Nah, ketika sisirnya ke sebelah kiri, maka rambut tersebut akan mengikuti ke sebelah kiri. Nah, itu adalah contoh dari listrik statis gitu ya. Meskipun dalam keadaan diam ya, tapi otomatis dia akan ikut bergerak, dia akan ikut mengalir gitu ya contohnya. Nah, kemudian contoh lain, kalian juga sering melakukan suatu percobaan ya, kalau di SD atau di SMP, contoh itu ada mistar. Ketika mistarnya itu digosok-gosok ke rambut kita gitu ya, ke perut sih, ke rambut kita, otomatis apa yang terjadi? Nah, pernah kan itu mengalami itu masa-masa kecil kalian? Nah, ketika digosokkan beberapa kali si mistar itu ke rambut kita, otomatis rambut kita itu akan terangkat gitu ya. Itu kan sering dialami kalau kita tidak tahu teorinya, wah itu ajaib, mistik gitu ya. Itu bisa ini ya. Nah, itu adalah teori-teori mistika. Kenapa itu terjadi? Karena pada awalnya rambut itu bermuatan netral atau neutron ya. Tapi ketika digosok-gosokkan, kan kalau neutron atau netral itu antara positif dengan negatif itu sama. Nah, ketika digosok-gosokkan, muatan yang bernilai negatif itu akan berpindah ke mistar, sehingga mistar itu akan bermuatan negatif. Otomatis rambutnya itu akan mengikuti mistar karena mistarnya kebanyakan atau ada terdapat muatan negatifnya yang dari atau yang dipindahkan dari rambut tersebut gitu ya. Nah, itu adalah fenomena dari listrik statis. Oke, di dalam listrik statis karena kita berkaitan atau kita membicarakan mengenai tentang muatan, maka di listrik statis juga akan dibahas mengenai tentang muatan listrik gitu ya. Jadi muatan listrik yang akan kita bahas itu yang berada dalam keadaan diamnya gitu ya. Jadi berbeda dengan muatan listrik dalam keadaan dinamis. Nah, di dalam satu muatan listrik ada dua muatan yang terjadi ya, yaitu proton dan neutron. Kenapa? Karena kalau misalkan lawan atau jadi di sini terdapat dua jenis muatan listrik, jika muatannya itu adalah positif dan jika muatannya itu adalah negatif. Nah, benda akan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Namun jika benda bermuatan negatif atau elektron, jika benda tersebut adalah kelebihan dari elektron, seperti itu.
Jadi benda dikatakan netral jika mempunyai jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama gitu. Jadi tidak ada negatif dan tidak ada positif kalau di muatan neutron atau netral. Nah, kemudian selain itu juga kita akan membahas mengenai tentang gaya kolom ya. Di dalam gaya kolom ini, jadi antara dua muatan yang sejenisnya itu berbeda akan sama ya dengan dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi di sini itu ada dua muatannya itu bisa tolak menolak dan tarik menarik. Jadi nanti akan ada ya di modulnya, kemudian atau disebut dengan Q1 dan Q2. Nah, kemudian dari kedua muatan tersebutnya itu akan ada jarak. Antara Q1 dan Q2 itu akan terjadinya jarak. Jaraknya itu disebut dengan R. Gitu ya. Nah, kemudian antara muatan dengan jarak itu akan berbanding terbalik sehingga rumusnya itu adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R, di mana F-nya itu adalah gaya kolom, ya satuannya adalah kolom, K itu adalah ketetapan, jadi sudah ada ketentuannya, nilainya itu adalah 9 kali 10 pangkat negatif 9 dikali Q1 itu adalah muatan 1 dan dikali Q2 itu adalah muatan kedua dibagi dengan R atau jaraknya itu R kuadrat ya, jaraknya R kuadrat. Nah, di sini kita contohkan saja. Contoh soalnya ada dua muatan dengan memiliki besar muatannya itu adalah 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jarak di antara keduanya adalah 3 cm. Berapakah besar gaya listrik pada masing-masing muatan gitu ya. Jadi ingat, ini adalah rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau bahasa dari, pernah kan ini adalah rumus-rumus dari SMP juga ada gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ingat rumus dari ini, itu adalah kata kuncinya di dalam rumus ini adalah kakiku rorombeheun kalau bahasa ibu gitu ya. Jadi supaya kita ingat kakiku, K itu adalah konstanta, kemudian Ki itu adalah Q1, Ku itu adalah Q2 per R kuadrat. R rorombeheun karena R kuadrat, R-nya ada 2 seperti itu. Jadi F sama dengan K Q rorombeheun. Itu adalah bahasa supaya kita mengingat rumus-rumus dari fisika tersebut. Nah, di sini ada diketahui, harus dibiasakan kalau pembelajaran fisika maupun matematika maupun kimia itu kalau misalkan ada soal itu harus diketahui dan ditanyakannya. Karena itu adalah poin ya. Oke, di sini diketahui Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 6 C. C itu adalah kolom. Kemudian Q2-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 6 C. C itu adalah kolom. Kenapa C-nya itu besar? Karena ini adalah suatu nama dari ilmuwan. Kalau misalkan kalian mau menyingkatnya atau mau menulis huruf dari besarnya, huruf awalnya saja, maka otomatis hurufnya itu harus besar. Kalau misalkan kamu kalian menulisnya itu kolom, itu tulisannya itu C-nya itu harus kecil gitu ya. Jadi anak-anakku semua harus bisa menentukan, harus bisa membedakan. Kemudian selanjutnya R. R itu adalah jarak, di mana jarak dari Q1 dan Q2. Jadi jaraknya adalah 3 cm. Karena satuan dari internasional di fisika itu adalah meter, maka centimeter itu harus dirubah ke dalam bentuk meter gitu ya. Nah, dari 3 cm maka akan berubah menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian K-nya itu adalah ketetapan dan ketentuannya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 N meter, Newton meter, pangkat 2 per centimeter, per kolom pangkat 2 gitu ya. Sehingga penyelesaiannya PC itu adalah gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, ya itu adalah pangkat bukan 109.
dikali di dalam kurung 3 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 9 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi ini bisa ditentukan dulu mana yang harus dikali dan mana yang harus dibagi. Kalau misalkan ada perkalian dulu, maka harus ada perkalian, terus ada penjumlahan, maka yang diketahui dulu itu adalah perkalian. Jadi kabataku kali bagi tambah kurang. Di sini ada kurung ya, jadi harus diutamakan yang kurung terlebih dahulu. 3 kali 6 itu 18 kali 10 pangkat negatif 12 per 9 kali 10 pangkat negatif 4 menjadi 18 dibagi 9 itu menjadi 1,8 kali 10 pangkat 2. Kenapa? Karena ini dikeluarkan ininya ya komanya. Jadi hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, itu adalah contoh soal dari listrik statis ya. Nah, kalau di modul itu ada gaya kolom yang ada gaya kolom dengan menggunakan resultan gayanya. Nah, kalian bisa baca-baca kembali modul-modulnya. Maka nanti setelah kalian baca, setelah kalian memahami, mencoba untuk mengotret ya kalau bahasa Sundanya, maka kalian setelah itu harus mengisi atau menjawab tugas-tugas yang ada di halaman terakhirnya. Oke, untuk listrik statis, kesimpulannya listrik statis itu adalah listrik yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Maka di sana itu ada muatan listrik dan ada gaya kolomnya, dan sebenarnya ada juga listrik-listrik yang lainnya, muatan-muatan yang lainnya, namun bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk soalnya atau tugasnya sudah ada di modul, kalian bisa mengerjakan seperti biasa, jawabannya kalian fotokan atau bisa juga kalian ketik di laptop, kemudian kalian kirimkan di edu-learning. Nanti setelah itu akan ibu cek siapa saja nih yang nilainya atau tugasnya benar semua atau siapa saja yang tidak atau kurang. Jadi otomatis kalau misalkan kurang atau nilainya tidak sesuai, maka otomatis orang tersebut tidak memahami materi ini. Oke, dicukupkan sekian pertemuan hari ini karena waktu yang memisahkan kita, jadi kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.